Tapi zaman dahulu perempuan-perempuan itu berdandan untuk menarik perhatian kaum Adam. Zaman dahulu. Sehingga mohon maaf, jual beli wanita itu sangat-sangat laku pada masa itu. Kita ambil contoh masa kerajaan Roma. Itu paling laku. Untuk menggait seseorang itu butuh wanita. Untuk meloloskan satu kegiatan itu butuh wanita. Dengan apa caranya? Perempuan tadi berdandan, sehingga ketika berdandan itu bisa menarik hati seorang laki-laki tadi. Dan ini menjadi sebuah tradisi. Kita ambil contoh. Perempuan saat ini, jangan ada tersinggung ibu-ibu, itu banyak kita temukan, untuk melobi satu orang itu butuh wanita. Kalau harta, kuasa itu tidak ada masalah. Tapi perempuan itu bisa meluluhkan hati manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadiran Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya di maghrib ini? Sehat? Sudah makan semua? Kalau belum makan, makanlah dulu biar tak sakit kepala awak. Baik, di maghrib hari ini atau di maghrib ini kita akan coba mengkaji bareng-bareng. Ada beberapa hal di dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadis Nabi. Setidaknya di dalam ayat Al-Quran itu, di dalam Al-Quran itu ada 4 karakter atau sifat orang-orang jahiliyah. Dalam hadis Nabi juga ada 4 karakter setidaknya yang diriwayatkan oleh Abu Malik. Karakter atau sifat orang-orang jahiliyah. Yang sifat-sifat jahiliyah ini masih diadopsi oleh sebagian kalangan pada masa saat ini. Maka disebut dengan new jahiliyism, atau bahasa lainnya neo jahilism, atau bahasa lainnya jahiliyah modern atau jahiliyah gaya baru. Jadi kalau ada namanya neo khawarij, sekarang ada namanya neo jahiliyah, jahiliyah gaya baru atau jahiliyah modern. Sebelum kita bahas, saya mengungkap satu syair, satu pepatah yang ditulis oleh seorang Profesor Dr. Nakwib Al-Attas. Beliau berkata begini dalam syairnya itu. Kata beliau, Muslim terikat belenggu kafir, akhirat luput, dunia tercicir. Budaya jahil luas membanjir, banyak yang karam tiada tertaksir. Nah, ini bukan pantun tapi puisi kalau tak salah. Barus dan singkel, pasai dan ranir, silam ditelan, masanan mangkir, lupa jawaban dihafal mahir, bagi menangkal mungkar dan nangkir. Nah, ini satu tulisan yang dikemas oleh Profesor Dr. Sayyid Nakwib Al-Attas, orang Bogor yang sekarang tinggal di Malaysia. Dinukil dalam kajian Dr. Associate Profesor Dr. Samsudin Arif dari INSIS. Kemudian yang di bawah naungan Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi.
Apa yang ingin saya angkat dalam tulisan ini dan pada maghrib hari ini, bagaimana cara kita menghindari karakter-karakter jahiliyah di masa modern. Zaman dulu jahiliyah itu diartikan orang bodoh, orang yang tidak mengerti agama, tidak mengerti budaya, tidak mengerti sosial politik dan lain sebagainya. Tetapi orang sekarang mengerti budaya, mengerti politik, mengerti agama. Di mana letak perbedaannya? Kalau sekarang orang mengerti, kalau dulu orang tak mengerti. Terletak pada unsur pengetahuan. Sekarang di mana letak jahiliyah modernnya? Itu yang kemudian mau kita kupas. Seorang penulis buku menuliskan begini dalam bukunya itu. Lima ta'akharal muslimuna wa taqaddamul awrubah. Kenapa orang muslim saat ini tertinggal atau mundur? Tapi kenapa orang-orang Auruba, Eropa kemudian maju? Ini bahasa yang kemudian dimunculkan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim saat ini. Maka Profesor Dr. Said Naqib Alatas menjawab daripada pertanyaan tadi, mengapa umat muslim saat ini mundur atau tertinggal dan apa penyebabnya? Yang kedua, mengapa Auruba maju? Pada model pendidikan Jerman, anak-anak di umur 3, bukan di umur 3, kelas 3 SD, kalau bahasa kita saat ini kelas 3 SD, itu mereka sudah dididik satu teori dan satu doktrin. Apa doktrinnya? Human right, hak asasi manusia. Saya kasih tahu dulu Bapak Ibu. Satu ketika saya punya teman tinggal di Jerman. Dia punya anak sekolah kelas 3. Ketika anak ini kelas 3 didoktrinlah, diajarkan di sekolah itu human right, hak asasi manusia. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika dia balik ke rumah, diajak oleh bapak ibunya duduk makan bersama di satu meja, di meja makan. Ketika diajak di atas meja makan itu makan bersama, kebetulan anak ini duduknya kurang baik, kurang rapi, kurang sopan dalam pandangan kita. Kemudian bapaknya bilang begini, "Nak, coba dudukmu itu diperbaiki." Jawaban anak ini, kebetulan yang menyampaikan ini guru saya. Apa kata beliau? Dan ini anak dia. Kata beliau begini, jawaban anaknya itu, "Ini haknya saya. Mau saya duduk bagaimanapun, itu urusan saya." Jadi di Jerman itu Bapak Ibu, kalau anak sudah masuk ke kamar, itu orang tua tidak bisa ikut campur. Kalau orang tua ikut campur, kalau dilaporkan kepada, kalau bahasa kita polisi, itu anak itu bisa ditangkap. Orang tuanya bisa ditangkap karena mengganggu hak kebebasan orang. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Ini model berpikir yang itu kemudian diadopsi Pak. Yang bergaya berpikir seperti ini diadopsi ke negara kita, Republik Indonesia. Maka ada muncul tulisan itu, kenapa umat muslim itu mundur, tertinggal? Kata saya Naqib Alatas itu jawabannya menukil daripada pemahaman beliau. Ada para ulama yang bilang begini, karena masalah ekonomi. Yang kedua ada yang bilang karena masalah politik. Bahkan orang-orang militer mengatakan ini masalah militer, lemahnya militer, lemahnya politik, lemahnya juga ekonomi. 2025 ada misi yang disebut dengan Asia Pacific Rebalance. Ini ada kaitannya dengan perang militer. Ada kaitannya dengan perang militer antar berbagai macam negara di Asia. Namanya Asia Pacific Rebalance. Yang ketika itu Barack Obama mau ikut tapi nggak jadi, sudah turun duluan. Singkat cerita Bapak Ibu, kata Profesor Dr. Said Naqib Alatas, bukan itu masalah kita hari ini. Permasalahan kenapa umat Islam mundur ada pada dua aspek, kata beliau. Yang pertama itu terletak pada masalah pendidikan. Yang kedua itu terletak pada masalah ilmu dan pengetahuan. Ini keterbelakangan kita Pak.
Kalau bahasa lainnya loss of adab namanya. Hilang adab, hilang akhlak, hilang mental, hilang karakter, hilang etika dan lain sebagainya. Baik etika budaya, etika politik, etika sosial dan lain sebagainya, kita kehilangan itu semua. Beliau mengatakan itu pendidikan. Bagaimana hari ini Bapak Ibu boleh melihat bagaimana unsur pendidikan saat ini. Itu Bapak Ibu bisa menilai sendiri. Bagaimana model sistem pendidikan yang setiap tahun kita akan berubah tergantung penguasa. Kurikulumnya akan berubah. Dan tidak punya kurikulum yang istiqomah kalau bahasa baiknya. Atau kita nggak punya kurikulum yang baku begitu. Dulu orang Jepang belajar ke Indonesia kurikulum. Tapi sekarang tidak ada. Kita terbalik, kita yang belajar ke sana. Singkat cerita kembali kepada masalah tadi. Kata beliau itu masalah pendidikan yang pertama. Permasalahan pendidikan. Yang kedua permasalahan pengetahuan atau ilmu. Bahasa ini itu pernah terjadi pada masa para ulama dahulu. Perang antara Imam Al-Ghazali dan juga Imam Ibn Rusdi. Yang kemudian kelak dalam tulisan itu saling serang. Imam Al-Ghazali menyerang Ibn Rusdi dalam tulisan bukunya At-Tahafut Al-Falasifah. Membongkar kesesatan atau membantah ilmu filsafat. Kemudian kata Ibn Rusdi membantah bantahan atas tuduhan Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali bilang filsafat itu tidak penting, justru mengantarkan manusia kepada akal saja. Kata Imam Ibn Rusdi tidak, akal itu penting, justru dengan akal itu nanti perkembangan itu pasti terjadi. Jadi dua-duanya sama-sama betul atau sama-sama salah. Kalau ada yang berani menyalahkan berarti lebih pintar dari Ibn Rusdi. Kedua-duanya salah apa betul? Nah, itu belum tahu Pak. Kebenaran mutlak di tangan Allah. Artinya kedua-dua itu bisa betul dan kedua-duanya bisa salah. Kenapa Ibn Rusdi kemudian membantah tulisan tersebut? Ada alasan. Kata Ibn Rusdi, kita harus punya akal untuk cerdas. Kata Imam Al-Ghazali, akal itu kalau semakin ditinggikan, itu akan semakin melebih Pak. Sehingga mohon maaf, kenapa Imam Ghazali pindah menjadi tasawuf atau menjadi seorang yang sufi, itu karena dalil itu tadi. Karena alasannya dia tidak mau terlalu meninggikan akal, tidak mendapat ketenangan hati. Tapi justru Ibn Rusdi ketika mati dalam keadaan terasingkan di kampungnya, ketika dibuat fitnah oleh sekelompok ilmuwan Eropa gara-gara ilmunya, sehingga ilmu yang diberikan oleh Ibn Rusdi itu diselewengkan oleh orang-orang ilmuwan Eropa. Bahasa itu kemudian disebut dengan menghilangkan nilai-nilai agama dalam ilmu. Apa yang terjadi saat ini itu dia, ilmu yang berkembang saat ini itu nilai-nilai agama yang terkandung di dalam ilmu tersebut dihilangkan secara perlahan. Hari ini kita digeserkan dari nilai-nilai dan norma, sehingga nilai-nilai dan norma-norma tersebut itu hilang dari ilmu yang kita dapat. Dan ini Bapak Ibu, itu adalah program yang dibangun oleh kaum orientalis untuk merusak kita. Nah, ini bagian daripada apa? Tradisi jahiliyah. Apa namanya? Tradisi jahiliyah. Di dalam Al-Quran itu terdapat 4 karakter jahiliyah. Karakter yang pertama Zannul Jahiliyah namanya. Dalam surat Ali Imran ayat 154 Allah berkata begini, wa ta'ifatun qad ahammatshum anfusahum yadhunnuna billahi ghairal haq zannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Ini apa kaitannya? Ini kaitannya dengan perang Uhud. Ini kaitannya dengan perang Uhud. Jadi ketika dalam perang Uhud itu orang munafik buat rusuh. Apa rusuh yang dia buat? Mengambil harta rampasan, kemudian mengajak pemanah-pemanah yang ada di Bukit Rumat untuk ikut turun mengambil harta rampasan. Ketika harta rampasan itu mereka turun semua, ketika mereka mengambil harta rampasan yang saat ini menjadi kuburan syuhada itu, makam syuhada yang berada di samping masjid syuhada itu,
Di situ berkumpul umat muslim mengambil harta rampasan. Ketika sedang berkumpul datang para musuh kafir Quraisy, Hindun DKK, Hindun dan kawan-kawan, itu DKK namanya. Dari depan, belakang, kiri, kanan semua mengepung. Posisi ini Bapak Ibu, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Allah katakan ketika itu orang-orang yang beriman, Allah tanamkan keimanan, ketenangan, kekuatan, kedamaian dalam hati mereka sehingga terhindar dari rasa takut. Tapi kemudian ada kelompok yang kedua yang disebut dengan kelompok munafik. Orang munafik yang tadi memberikan kekacauan kepada umat muslim, mereka dilanda rasa takut, khawatir, gelisah, cemas. Kenapa mereka cemas? Karena kecemasan mereka terhadap kematian, terhadap kehidupan mereka. Ini kami bakal mati atau tidak? Sehingga ketika mereka cemas, khawatir, mati mereka bukan mati dalam keadaan syahid. Sementara orang yang beriman karena ketenangan, kekuatan, karena kedamaian, keimanan mereka kepada Allah, mati dalam keadaan syahid. Itu sudah pasti otomatis masuk surga. Singkat cerita Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika itu, orang-orang munafik ketika itu, orang-orang Yahudi ketika itu, mereka berfikir, berprasangka kepada Allah bahwa Allah ini dan Rasulnya tidak benar. Apa maksudnya tidak benar? Mereka melakukan prasangka buruk terhadap Allah. Mereka berprasangka tidak baik kepada Rasulnya, sehingga mereka kemudian mengatakan Allah dan Rasulnya Muhammad dusta. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Hari ini ada karakter-karakter ketidakpercayaan kita terhadap Allah dan Rasulnya itu ada. Ada namanya ingkar sunnah. Ada orang-orang liberal yang tak percaya kepada Allah. Mungkin mereka percaya kepada Allah tapi mereka tak menjalankan syariatnya Allah. Itu karakter modern, karakter kita hari ini. Mengapa mereka kok bisa tidak percaya dengan Allah? Mengapa mereka tidak percaya dengan agamanya Allah ketika mereka mengatakan permasalahan waris, Allah katakan 2:1, mereka nggak mau. Karena apa? Karena dalam akal mereka dibarengi dalam 3 hal. Satu, keadilan. Mereka anggap Allah tidak adil. Mereka anggap Rasul tidak adil. Mereka anggap bahwa Allah dusta. 3. Apa yang ada dalam pikiran mereka sama seperti apa yang ada dalam pikiran kaum orientalis untuk merusak kita. Dan kaum orientalis turunkan ilmu itu kepada generasi-generasi muslim yang belajar ke sana. Apa yang mereka lakukan? Bahasa lainnya cuci otak. Apa yang terjadi pada mereka? Kita tidak mengatakan diskriminasi ilmu, bukan. Dan kita tidak menolak ilmu yang lain. Tetapi kita ingin katakan orang-orang yang kemudian meninggikan akal yang disebut dengan kelompok rasionalis itu akan menjadikan akal Tuhan bagi mereka. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu bahasanya saat ini. Kalau ilmu agama itu justru akan menghilangkan perkembangan peradaban. Jadi agama harus disingkirkan dulu. Biar kalau sudah berkembang baru agama masuk, terbalik. Jadi kita tidak tahu lagi bahasa ilmu, bahasa agama itu kita nggak tahu. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Baik. Itu tradisi jahiliyah. Orang jahiliyah zaman dulu itu mereka nggak ngerti, nggak tahu. Yang mereka sembah apa? Mereka paganisme. Agama mereka Yahudi, Kristen, paganisme. Agama paganisme ini apa? Menyembah berhala yang mereka buat sekeliling Ka'bah mereka sembah. Kalau mereka bosan mereka hancurkan, kemudian mereka bangun yang baru. Itu yang terjadi pada siapa? Kepada umatnya Nabi Musa dan Harun. Ketika Nabi Musa diangkat ke atas untuk mengambil regulasi agama tentang ketauhidan, tinggal Harun. Mereka katakan kami bosan dengan keadaan seperti ini. Kami bosan dengan keadaan seperti ini. Singkat cerita apa yang terjadi? Harun didiskriminasi. Apa yang terjadi? Para orang-orang yang ada di sekitar itu, pengikut Harun ketika itu, berubah haluan. Yang tadinya menyembah Allah, kemudian berbalik menyembah patung, binatang. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Gaya berfikirnya itu. Sekarang sama. Mungkin orang-orang yang tak beriman merasa bosan dengan keimanan mereka atau merasa bosan dengan keislaman mereka karena mereka menganggap tidak ada inovasi dalam agama. Bahasa ini kemudian dinalar oleh akal, betul.
Tidak ada inovasi dalam agama itu. Sehingga muncul inovasi-inovasi yang baru dalam beragama. Mohon maaf. Contohnya Islam, agama moderasi, Islam Nusantara, dan lain sebagainya. Kita harus sampaikan. Karena ada proyek di balik itu yang harus disampaikan. Untuk mengatakan kepada manusia, apa yang Anda pakai jangan Anda bawa ke sini. Anda orang timur jangan bawa ke sini. Mohon maaf, bukan timur ya, Timur Tengah. Ini budaya Timur Tengah jangan dibawa ke sini, sehingga dikatakan bahwa kerudung itu budaya Arab, jilbab itu dianggap sebagai budaya Arab. Sehingga apa yang mereka lakukan dalam gaya berfikir mereka dengan nalar akal mereka, itu budaya yang harus diadopsi, yang tidak boleh diadopsi. Ini perang budaya namanya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik, itu yang pertama. Ini agak-agak ringan atau berat? Kita ringankan habis ini. Tenang Bu. Artinya yang pertama itu, ada orang-orang yang berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak baik. Banyak Bapak Ibu orang-orang yang berprasangka kepada Allah dengan tidak baik. Mereka su'uzan kepada Allah. Mereka berkata bahkan Allah itu tidak adil terhadap mereka. Allah tidak adil terhadap orang-orang yang lain. Mohon maaf, ketika kita mengatakan umat muslim masuk surga, non muslim masuk neraka, Umi kan nggak terima. Apa alasan tidak terima? Sama-sama manusia, tolak ukurnya kan kebaikan. Ini yang kemudian menjadi masalah kita hari ini Bapak Ibu. Karena bahasa kebaikan menuju Tuhan yang satu hanya cara untuk menuju Tuhannya saja yang berbeda. Itu bahasa yang paling mudah dicerna oleh akal, tapi bahasa yang paling merusak akidah. Kita ulangi sekali lagi. Menuju Tuhan yang satu hanya saja butuh metode yang berbeda-beda, cara yang berbeda-beda. Saya tak mau ungkit agama yang lain, tapi begitu bahasa di dalam agama. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Kafir kata Allah, masuk neraka. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Itu sudah jelas tuh. Sudah pasti masuk neraka, dan mereka kafir yang mengatakan bahwa Allah itu tiga. Kan tidak mungkin. Dan ini bahasa Pak. Artinya sekalipun cara yang mereka anggap untuk menempuh Tuhan yang satu, tapi ingat dulu ini bahasa siapa? Orang kafir turun surat Qul ya ayyuhal kafirun, apa sebab turun? Hari ini aku menyembah Tuhanmu wahai Muhammad, besok engkau menyembah Tuhan kami. Apa kata Nabi? Lakum dinukum. Jelas Pak, zaman dulu jelas dengan model seperti ini, akidahnya jelas. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Sekarang tidak. Dianggap semua agama betul. Jadi nalar logika ini memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk memunculkan aliran apapun, termasuk aliran sesat. Dan nggak perlu dikaji itu. Dah sekian banyak orang yang mengkaji aliran sesat yang terbaru saat ini itu. Hampir setiap media bahas aliran sesat, aliran sesat. Tapi kenapa harus dikaji? Kenapa harus disampaikan? Biar tak tertipu. Yang sudah sekian kali disampaikan masih tertipu, apalagi kalau tidak disampaikan. Baik. Yang kedua, hukum jahiliyah. Kata Allah dalam Al-Quran itu hukmul jahiliyah. Afa hukmal jahiliyah yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah mereka mau mencari hukum jahiliyah? Siapa yang lebih baik hukumnya bagi orang yang yakin? Kita sudah pernah bahas ini Bapak Ibu, di masjid ini juga. Hukum di Indonesia itu masih merujuk kepada hukum Belanda. Itu mau diakui atau tidak diakui, harus diakui. Nggak bisa nggak diakui. Saya tanya kepada orang-orang pakar hukum, betul enggak hukum kita ini kembali kepada hukum Belanda? Jawabannya sama. Betul. Betul Pak Eko. Ada Pak Eko di sini. Sebagian kata Pak Eko. Nah, tapi kan ada Pak Eko di sini. Insyaallah aman tuh. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Tapi apakah itu yang dimaksud? Tidak hanya itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah kembali kepada hukum masa jahiliyah. Apa maksudnya? Dulu ada namanya riba. Bapak Ibu tahu riba ya? Riba itu Bapak Ibu adalah permainan kaum jahiliyah. Kita ambil satu contoh tradisi jahiliyah yang kemudian diislamkan oleh Nabi. Namanya mudharabah, bagi hasil. Dulu sudah pernah terjadi pada masa kaum jahiliyah. Ini sejarah mudharabah. Tetapi kemudian ketika ada sejarah mudharabah ini dalam setiap perbankan syariah pasti menjadi promosi utama.
Oh, bank syariah kita menggalangkan mudharabah, bagi hasil, bagi hasil, bagi hasil. Sampai sini paham ya? Jadi kemudian ini tradisi jahiliyah dulu. Kemudian diambil yang baiknya. Apa yang baiknya? Bagi hasilnya, kerjasama kalau bahasa lainnya. 50-50. Tetapi bahasa promosi ini hanya berlaku bagi mereka yang usahanya sudah berjalan dengan mapan. Kalau yang masih baru nggak mungkin mudharabah. Itu mustahil bagi bank memberikan itu. Kenapa? Mereka nggak mau, itu resikonya tinggi. Gitu deh. Kembali kepada masalah jahiliyah tadi. Riba itu masa jahiliyah, sehingga disebutkan riba jahiliyah. Dan ini sebuah tradisi. Pertanyaannya, tradisi ini sampai sekarang masih ada apa tidak? Oh, apalagi sekarang berkembang. Karena apa? Semakin mudah. Yang tadinya bunga banknya masih 0 sampai 5% bisa diturunkan menjadi 0, sekian persen. Bapak Ibu, saya kasih tahu, di Cina itu, di bank Cina itu anak-anak Cina, anak-anak muda Cina itu wajib berdagang. Mereka, pihak negara akan memberikan pinjaman 0,02% bagi mereka yang mau berdagang. Kira-kira kecil apa tidak? Itu kecil banget, Pak. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Baik. Dan itu tradisi yang tidak bisa dihilangkan sampai saat ini. Kenapa tak bisa dihilangkan? Dengan dalih yang lain, banyak alasannya. Kami butuh motor, Ustaz. Kami butuh mobil, Ustaz. Kami butuh ini, Ustaz. Sekarang pertanyaannya, ada enggak bank syariah sekarang? Sekarang kalau ada bank syariah, kenapa enggak pindah ke bank syariah? Sama aja, bukan masalah sama aja. Kalau Anda berani pindah ke bank syariah, setidaknya Anda sudah menjalankan hukum syariat itu. Itu pertama. Susah ribet, ini bukan masalah susah ribetnya. Anda mau masuk surga apa neraka, itu saja. Tidak ada yang lain, tidak ada. Tidak ada pilihan yang lain. Orang yang minjam ke bank mesti riba, sudah habis. Fatwa Majelis Ulama Indonesia haram. Selesai. Pertanyaannya, mengapa masih belum bisa berubah? Karena masih ada kaitannya. Pemerintah pun main begitu. Coba kalau pemerintah berani mengambil kebijakan cut semua. Tidak mungkin, Pak. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Ini permainan. Di sini baru ada unsur politiknya. Akhirnya tradisi menjadi besar. Hukum itu berlaku. Baik. Kemudian apa hukum jahiliyah yang lain? Hukum adat. Saya tidak mengatakan hukum adat itu semuanya hukum jahiliyah, bukan. Tetapi pada masa dahulu hukum jahiliyah itu pernah terjadi dan sangat sering terjadi. Kita ambil contoh. Ada tradisi jahiliyah itu, tradisi melihat burung. Jadi dengan melihat burung itu, menentukan hari, menentukan hari. Jadi menentukan hari itu melihat binatang yang terbang ke atas dengan burung tadi. Namanya tiarah dalam bahasa Arab. Dalam hadis Nabi disebut dengan tiarah. Itu lihat burung ke atas itu. Kalau burungnya itu tidak terberak, itu berarti bagus tuh. Atau burung ini sedang melintas, ini hari bagus. Sampai di sini paham. Dan ini tradisi ini masih ada sampai saat ini. Mohon maaf, yang pengen nikahin anak, kalau masih melihat dengan hari, hari, apa bahasa Jawanya itu? Apa? Apribon, tahap apalah itu pokoknya. Aprimbon. Ya itulah pokoknya. Kemudian wage. Ya itulah pokoknya. Legi. Kalau nikahnya di bulan ini nanti sial nih nikahnya nih. Allah. Masih kita dapatkan di daerah-daerah, bahkan mohon maaf di kota pun masih ada. Tradisi adat kami begitu, harus nengok masa, harus nengok bulan. Bulan apa? Saya kira bulan Arab, ternyata bukan. Masih bulan, mohon maaf, bulan Jawa. Ini harus kita pahami, Pak. Ini tradisi yang harus kita sama-sama. Jangan pernah mempercayai hal demikian. Itu tradisi jahiliyah. Dan dulu begitu. Kalau saya tak salah, waktu saya nikah pun nak begitu juga. Kita tengok hari yang baik. Emang hari lain tak baik? Ini ada bahasa yang sering dilakukan oleh ibu-ibu dan ya ibu-ibu lebih tepatnya. Nak makan dengan tangan baik. Tangan apa tangan baik itu, Bu? Tangan kanan. Berarti tangan kiri tak baik. Jadi tak usah punya tangan kiri, potong saja. Karena tangan kiri tak. Ini bahasa yang cukup salah menurut saya, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan salah? Tangan dua-dua ini baik, hanya saja fungsinya berbeda. Tapi jangan pernah katakan makan dengan tangan yang baik, berarti tangan kiri tak baik. Kalau orang cuma bisa dengan tangan kiri, dia nggak bisa makan dengan tangan kanan,
Bagaimana? Berarti tangan kirinya nggak baik. Jadi nggak usah makan pakai tangan. Artinya bahasa ini kemudian yang pernah sering kita dengar. Dan ini menjadi sebuah tradisi. Bahasa ini menjadi sebuah tradisi. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Baik. Yang ketiga, permasalahan hukum Bapak Ibu. Hukum jahiliyah itu permasalahan yang sangat kompleks dalam kehidupan. Ketika kita kembali kepada, mohon maaf, ketika kita meninggikan hukum syariat, kita meninggikan hukum agama, kemudian kita rendahkan di antara hukum-hukum manusia, itu bahasa lainnya adalah kita sedang berpegang teguh pada hukum jahiliyah. Sampai di sini paham? Ketika hukum agama dijadikan sandaran, tetapi kemudian ada sekelompok orang yang ingin mengangkat hukum-hukum di antara hukum agama. Ada hukum positif, kemudian ada hukum adat, yang kemudian dijadikan sandaran untuk menentukan hukum, bukan hukum agama. Ini yang kemudian keliru. Dan dulu begitu keadaannya. Sekarang seharusnya bagi seorang mukmin atau muslim sudah tidak lagi menggunakan metode demikian. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yang ketiga, tabarrujal jahiliyah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Jahiliyatil ula wa aqimnas shalah. Ini mak-mak yang suka berdandan. Itu kalau berdandannya macam-macam, tengok aja Pak. Kalau dia pakai kerudung melilit ke leher sampai tercokik lehernya, itu udah jelas tuh. Diambilnya jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, dia pakai kerudungnya itu, panjangnya tak tahu berapa meter itu. Dililitkan kepala sampai entah kapan habisnya kain tuh. Sampai di sini kita sering melihat ini Bapak Ibu. Modelnya itu sekarang itu kan model jilbab itu berkembang. Tapi jangan membuat, yang sebenarnya yang dipermasalahkan bukan masalah jilbabnya. Yang dipermasalahkan dalam ayat ini adalah bagaimana perempuan itu berdandan untuk siapa. Oh, dia berdandan untuk suaminya. Oke, tak ada masalah. Tapi zaman dahulu perempuan-perempuan itu berdandan untuk menarik perhatian kaum Adam. Zaman dahulu. Sehingga mohon maaf, jual beli wanita itu sangat-sangat laku pada masa itu. Kita ambil contoh masa kerajaan Roma. Itu paling laku. Untuk menggait seseorang itu butuh wanita. Untuk meloloskan satu kegiatan itu butuh wanita. Dengan apa caranya? Perempuan tadi berdandan, sehingga ketika berdandan itu bisa menarik hati seorang laki-laki tadi. Dan ini menjadi sebuah tradisi. Kita ambil contoh. Perempuan saat ini, jangan ada tersinggung ibu-ibu, itu banyak kita temukan, untuk melobi satu orang itu butuh wanita. Kalau harta, kuasa itu tidak ada masalah. Tapi perempuan itu bisa meluluhkan hati manusia. Perempuan, ini khususnya bagi kaum Adam. Rajin dia sholat. Ketika didekati perempuan cantik, lemah iman itu, yakin saya. Kau mau ndak perempuan nih? Ndak mau aku. Ndak ada. Itu belum lihat. Kalau sudah datang di depan mata, setiap hari ketemu, hilang cerita itu. Iya kata ibu tuh. Curiga kita. Baik. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, itu disebut dengan tabarrujal jahiliyah. Jangan berdandan. Ibu-ibu berdandanlah yang baik. Berdandanlah sewajarnya. Mohon maaf, jangan pakai bedak menor. Jangan pakai pakaian ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Dia pakai jilbab, tapi mohon maaf, pahanya menjerit. Dia pakai pakaian rapi, mohon maaf, pakaiannya juga gamis, tapi gamis yang nemplek. Tahu Bapak Ibu gamis nemplek itu? Kasihan mata kaum Adam itu, kasihan. Tak dipandang rugi, dipandang dosa, kata Ustaz Latif. Pilih yang mana bapak-bapak? Tutup Pak, tutup mata tu balik. Pakai kacamata hitam, biar nggak kelihatan. Wala yubdina zinatahudna illa ma zahara minha. Artinya perempuan, ini sekarang ada kaitannya dengan kesombongan. Tabarrujal jahiliyah itu ada kaitan dengan kesombongan. Ini saya sudah pernah sampaikan juga. Ada namanya kelompok ibu-ibu sosialita. Ini kalau ada di Masjid Nurul Yakin, bapak-bapak cepat doakan. Doakan biar cepat tobat. Itu ibu-ibu sosialita
itu tidak ada tujuan lain selain dari pamer itu. Yang tidak suka tidak apa-apa. Itu tidak ada tujuan lain selain daripada pamer. Apa yang mereka pamerkan? Emas berlian di leher, di tangan kalung sekian gram, bawa tas mahal puluhan juta. Tujuannya apa? Pamer, tidak ada yang lain. Satu ketika saya pernah ngisi kajian di ibu-ibu sosialita, tidak ada satupun yang bawa Honda, semuanya bawa mobil, kecuali saya. Awak tok yang pakai Pak, yang lainnya pakai mobil. Dan saya bilang ini tanda akhir zaman. Saya bilang sama ibu-ibunya, salah satu tanda akhir zaman itu manusia muncul berlomba-lomba untuk mencari kekayaan, hubbud dunya. Dan mohon maaf, tanafusud dunya, mereka juga saling berlomba-lomba mencari dunia untuk pamer dengan kekayaan yang mereka miliki. Dan itu menjadi sebuah kehidupan. Dan yang paling berbahaya lagi dari kaum-kaum seperti ini adalah mereka tidak mau berbaur dengan orang-orang yang rendahan dari mereka. Dan itu yang disebut dengan konglomerasi, sistem konglomerasi. Apa itu? Yang kaya harus kaya, yang miskin harus miskin. Yang kaya berbaur dengan yang kaya, yang miskin berbaur dengan yang miskin. Sehingga yang terjadi apa? Diskriminasi. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Yang terakhir, yang keempat, disebut dalam Al-Quran itu hamiyatul jahiliyah. Apa disebut dengan hamiyatul jahiliyah? Fanatisme golongan dan menolak kebenaran kelompok lain. Ini tidak ada kaitannya menyinggung siapapun, tapi cuma membacakan daripada ayat Al-Quran. Kata Allah, salah satu karakter orang-orang jahiliyah itu ketika itu adalah mereka fanatisme terhadap apa? Terhadap golongan mereka, terhadap nasab mereka, terhadap mereka menolak kebenaran-kebenaran yang lain. Ini Bapak Ibu saya kasih tahu biar kita adem sedikit. Siapapun mereka, siapapun itu gelarnya, apapun itu, apa namanya itu? Kalau orang Medan itu Sibolga, kemudian Hutapea, oh Marga ya, Marga namanya, Marga. Kemudian ada namanya Alaidrus, ini garis keturunan Nabi ya, Habaib dan lain sebagainya. Pokoknya Bapak Ibu, ada orang fanatik terhadap NU salah, fanatik terhadap Muhammadiyah salah, fanatik terhadap ini kita bilang aja langsung, ini kan fanatik. Fanatik ini berbahaya, dampaknya berbahaya. Mereka tidak akan menerima kebenaran yang lain, itu nggak akan terima, tidak akan mereka terima. Karena bagi mereka kalau sudah fanatik, itu penyakit yang timbul dalam hati adalah membenarkan kelompok sendiri, menyalahkan kelompok yang lain. Itu sudah mesti begitu. Itu hukum fanatik. Fanatik yang benar itu adalah menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam organisasi tersebut dan berlapang dada dengan kebenaran yang lain. Andai kata itu sebuah kebenaran. Sampai di sini paham ya Pak Ibu? Tapi sekarang ini menonjolkan nasabnya masing-masing. Tolong, yang cinta kepada para habaib cintalah, tapi jangan berlebihan. Yang cinta kepada marga cintalah, tak ada masalah, tapi jangan berlebihan. Yang cinta pada kelompok cintalah, tapi tak usah berlebihan. Sampai di sini paham? Karena ada kaitannya, ada. Apa dampak perbuatan itu ketika fanatisme ini kemudian dibalut atau kemudian ditanam atau kemudian dijaga oleh mereka, itu akan merusak. Kita ambil contoh Quraisy itu tidak akan menerima golongan yang lain yang lebih rendah daripada mereka. Mereka nggak akan terima. Umar bin Khattab dari Bani Adi itu tidak pernah diterima oleh Bani Quraisy, itu nggak pernah diterima. Nggak pernah. Dari keluarganya Abu Talib, dari keluarganya Abu Lahab, dari keluarganya Abu Jahal, dari keluarganya Abu Qasid, Abu Hisham, tidak. Karena apa? Mereka menganggap keluarga, turunan, nasab, kunyah daripada Umar bin Khattab ini tidak ada sama sekali berharganya di hadapan mereka. Kenapa? Karena dianggap orang-orang rendahan. Dianggap orang rendahan. Dan ini menjadi masalah. Apa masalahnya? Masalah yang timbul adalah kita merendahkan orang lain. Oh, ini kalau bupatinya bukan dari golongan kami, salah nih.
Sampai sini paham? Sama itu yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Makanya kaum Yahudi kenapa tidak terima ketika Nabi Muhammad SAW jadi Nabi? Salah satu alasan kebencian mereka adalah karena dia bukan dari golongan kaum Yahudi atau kaum Israel. Itu alasan yang lain. Dan termasuk alasan yang paling kuat karena Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka. Tapi kalau dari golongan mereka, mereka akan nurut, akan mau. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Baik. Nah kemudian Nabi mengatakan arba'un fi ummati minal amri al-jahiliyah la yatrukna hudna. Kata Nabi, kelak di akhir zaman itu, kata Nabi, ada 4 daripada karakter atau sifat jahiliyah yang terus mereka perturutkan dan mereka tidak mau meninggalkan itu sampai nanti, kata Nabi. Yang pertama al-faqru fil ahsab, membanggakan jasa, kelebihan dan kehebatan nenek moyang. Nenek moyang kami dulu begini. Ini ada Pak? Ada. Kata dia, ketika sedang memotong hewan kurban itu, kepala itu harus dibagi kepada jagal. Nenek moyang dulu begitu. Dia ikutilah itu. Padahal itu salah. Itu salah. Kemudian apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan, mereka ikuti. Ketika kita memberikan kebenaran kepada mereka, mereka tolak. Nenek moyang kami dulu tidak begini. Kami mengikuti nenek moyang kami dahulu. Nenek moyang kami dahulu lebih berharga dan lebih pintar daripada yang sekarang. Nah, ini bahasanya Bapak Ibu. Sehingga tradisi jahiliyah, tradisi zaman dahulu itu lebih dipegang daripada zaman sekarang. Apakah mereka tidak pernah mempelajari? Mungkin mempelajari. Ada 2 kemungkinan di sini Bapak Ibu. Ketika tradisi orang-orang dahulu, bisa jadi kita yang sekarang salah paham terhadap memahami tradisi yang mereka bangun. Bisa jadi memang tradisi yang mereka bangun salah karena belum sampainya pengetahuan. Itu sangat mungkin. Tetapi ketika sesuatu yang tidak mereka ketahui sampai ke tangan mereka, itu tidak bisa dihakimi. Artinya, sekalipun dia salah, tapi karena ketidaktahuan itu dimaklumi. Tetapi kalau mereka sudah tahu, tapi mereka menjalankan yang salah, di sini kemudian yang menjadi masalah. Sehingga tradisi yang kedua, sehingga pemahaman yang kedua itu adalah bisa jadi kita yang salah dalam memahami tradisi orang-orang terdahulu. Jika kita menganggap orang terdahulu itu mengerti, berarti kita yang salah paham. Jadi ini yang penting untuk kita pahami. Yang kedua kata Nabi, wa ta'nu fil ansab, mencela nasab atau garis keturunan. Nah, ini yang terjadi saat ini Bapak Ibu. Dalam tulisan lain itu begini. Yang satu mengatakan begini, ada masalah ekonomi belum selesai, masalah pendidikan belum selesai, masalah politik carut marut dan lain sebagainya. Tapi kemudian muncul masalah agama tentang masalah nasab yang kemudian tidak berkesudahan. Sampai sini paham ya Bapak ya? Lihat, ini kasus yang saat ini kita hadapi. Betapa mudahnya pola pikir masyarakat kita dipengaruhi dengan isu, mohon maaf, isu perpecahan. Isu perpecahan hanya karena permasalahan nasab sampai harus diuji tes DNA. Pertanyaannya adalah, betulkah tes DNA itu yang disarankan oleh agama? Saya mengatakan Bapak Ibu, seorang anak yang lahir dari hasil zina itu ketika tes DNA itu anak itu positif punya bapaknya. Tapi dalam Islam itu anak haram hukumnya dinisbatkan kepada bapaknya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Tes DNA tidak bisa seutuhnya menghalalkan yang haram. Dan ini perkara kita hari ini Bapak Ibu. Bukan sedikit yang percaya dan bukan sedikit yang kemudian saling mencela antara satu dan yang lain. Hanya karena nasab. Yang ketiga, menisbatkan hujan disebabkan oleh bintang tertentu. Nah, ini kalau bintang-bintang itu kan ada namanya Bapak Ibu. Apa namanya bintang apa? Bintangmu apa? Sagittarius, Capricorn. Kalau Capricorn itu mesti orangnya pemarah. Itu udah kafir kita tuh Bapak. Udah syirik kita tuh, udah habis. Pokoknya yang kayak gitu-gitu tak usah diikuti. Itu syirik. Dan itu munculnya pada masa Yunani kuno yang kemudian diadopsi oleh tradisi-tradisi setelahnya. Dan yang terakhir, niyahah, meratapi mayat atau meratapi kematian. Maksudnya bagaimana meratapi mayat ini?
Ini kemudian sudah pernah disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, ada seorang perempuan yang dilaknat oleh Allah karena mereka meratapi kematian suaminya yang berlebihan. La'anallahu zawaratul kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Hadis ini itu khusus bagi perempuan dengan sebab turutnya adalah perempuan yang datang ke kuburan kemudian meratapi yang mati itu, jenazah tersebut dengan berlebihan, sehingga Nabi melihat perempuan tersebut kemudian Nabi katakan la'anallah zawaratul kubur. Nabi melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Tenang ibu-ibu, hadis ini terkait dengan sebab. Apa sebabnya? Ketika itu Nabi melihat seorang wanita datang ke kuburan menangis meratapi, kemudian Nabi katakan orang itu, kata Nabi, akan kalau seperti itu gayanya, itulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Aisyah pernah datang kepada Nabi untuk melihat pamannya, kemudian hadis yang lain, kemudian Nabi membolehkan bagi Aisyah untuk ziarah kubur. Itu dalil yang kedua bahwa perempuan itu boleh ziarah kubur. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi tuntunan bagi kita untuk mendapatkan hikmah dari segala perbuatan. InsyaAllah menjadi orang-orang yang saleh dan salehah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.